Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 7 akan mempresentasikan hasil dari kerja tim kami. Di mana di sini kami akan membahas mengenai penerapan TOGAF ADM untuk mendukung transformasi digital dan ekspansi layanan. Di mana kami akan membahas mengenai transformasi digital pada Bank XYZ. Pada kesempatan kali ini, kami beranggotakan 4 orang, di mana saya sendiri yaitu Elentri Alfiana Salwa dengan NIM F521240449 dan Elsa Risma F521240466 dan Muhammad Syaril F521240448 dan yang terakhir Adit Juliono F521240462. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk simak materi dari kelompok kami. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu ADM. ADM atau Architecture Development Method merupakan metode yang digunakan dalam TOGAF untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola arsitektur TI. Nah, di mana ADM sendiri terdiri atas 8 fase yang membantu untuk merencanakan dan melaksanakan perubahan arsitektur secara terstruktur. Dalam proyek ini, Bank XYZ akan menerapkan ADM untuk merancang arsitektur TI baru yang mendukung transformasi digital mereka. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa itu Bank XYZ. Bank XYZ sendiri adalah sebuah perusahaan bank tradisional yang beroperasi dengan sistem TI yang sudah usang, di mana dalam rangka upaya untuk meningkatkan daya saing dan juga memenuhi keinginan pelanggan yang semakin digital, bank memutuskan untuk merancang ulang arsitektur TI mereka. Nah, tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mendukung layanan perbankan digital, meningkatkan keamanan, dan mempercepat transaksi, serta memperkenalkan layanan berbasis AI untuk analitik dan personalisasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 8 penerapan ADM itu sendiri pada perusahaan Bank XYZ yang akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Di sini ada poin pertama yaitu preliminary fase atau fase pendahuluan, menyusun dasar-dasar arsitektur TI dan tujuan transformasi digital. Di mana di sini membentuk tim arsitektur yang terdiri dari pihak-pihak terkait, TI dan bisnis. Menetapkan peran dan tanggung jawab serta menyusun prinsip standar dan kebijakan arsitektur yang akan digunakan selama proses transformasi. Yang kedua, menilai kesiapan organisasi dan tantangan yang ada, di mana di sini melakukan evaluasi terhadap kesiapan organisasi, SDM, proses, teknologi, mengidentifikasi tantangan seperti resistensi, perubahan atau keterbatasan sistem serta menentukan langkah awal yang mengatasi hambatan dan mendukung keberhasilan transformasi. Baik, kita lanjut di poin kedua yaitu arsitektur vision ataupun visi arsitektur. Di sini mengembangkan visi arsitektur yang mendukung tujuan strategi bank. Aktivitas dalamnya itu menyusun arsitektur vision dokumen yang merinci tujuan bisnis dan manfaat transformasi. Di mana di sini kita menyusun proses, di mana di sini kita merinci tujuan bisnis, ruang lingkup, manfaat dan transformasi dan solusi awal. Poin kedua itu ada identifikasi pemangku kepentingan dan persetujuan visi arsitektur. Di mana di sini kita menentukan pihak terkait dan memperoleh persetujuan untuk memastikan dukungan terhadap visi tersebut. Di poin ketiga yaitu bisnis arsitektur ataupun arsitektur bisnis. Di sini kita menganalisis dan merancang proses bisnis untuk mendukung transformasi TI, di mana aktivitas di dalamnya itu yang pertama, mendesain ulang proses bisnis dan perbankan untuk mendukung layanan digital dan otomatisasi. Di sini kita menyusun proses perbankan agar mendukung digitalisasi dan otomatisasi layanan. Yang kedua itu menyelaraskan proses bisnis dengan visi arsitektur. Di sini kita memastikan proses bisnis mendukung arah strategis dan visi arsitektur yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya ini pada poin Information System Arsitektur atau arsitektur sistem informasi. Nah, pada poin ini perusahaan mendesain arsitektur data
dan aplikasi untuk mendukung transformasi digital, yang dimana aktivitas utamanya itu yang pertama merancang arsitektur data dan arsitektur aplikasi berbasis cloud. Yang kedua, integrasi aplikasi perbankan digital dan sistem AI. Nah, yang selanjutnya ini ada teknologi arsitektur atau arsitektur teknologi. Pada poin ini, perusahaan mendesain arsitektur teknologi yang mendukung aplikasi dan sistem baru. Adapun aktivitas utamanya di sini menentukan infrastruktur TI berbasis cloud dan keamanan cyber. Yang kedua, memilih teknologi yang mendukung skalabilitas dan kinerja transaksi tinggi. Dan selanjutnya ada opportunities and solution atau peluang dan solusi. Nah, pada poin ini perusahaan mengidentifikasi solusi teknologi dan vendor yang dapat mendukung implementasi arsitektur. Adapun aktivitas utamanya yaitu menilai solusi dan mengembangkan rencana transisi ke arsitektur baru. Oke, pada poin selanjutnya yaitu migration planning atau perencanaan migrasi, di mana perusahaan mendesain arsitektur data dan aplikasi untuk mendukung transformasi digital. Ya, artinya proses migrasi ini bertujuan untuk menyusun struktur data sistem dan aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan di era digital. Kemudian aktivitasnya yaitu menyusun migration plan yang mencakup langkah-langkah migrasi, yaitu rencana tahap dalam memindahkan sistem lama ke sistem baru. Kemudian sumber daya, di mana semua kebutuhan seperti tim IT, perangkat keras atau lunak, biaya dan waktu. Kemudian mitigasi risiko, di mana strategi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya masalah saat atau setelah proses migrasi berlangsung. Oke, pada poin terakhir yaitu implementation governance atau tata kelola implementasi, di mana perusahaan memastikan implementasi dilakukan sesuai rencana. Artinya semua proses implementasi yang sudah direncanakan sebelumnya harus dijalankan dengan disiplin tanpa penyimpangan. Kemudian aktivitasnya yaitu menyusun proses pengawasan dan evaluasi implementasi, di mana membuat mekanisme kontrol untuk mengawasi jalannya implementasi sistem secara berkala. Kemudian memastikan tim dan vendor mengikuti kebijakan arsitektur, di mana menjamin bahwa semua pihak yang terlibat atau internal maupun eksternal mematuhi prinsip-prinsip arsitektur TI yang telah disepakati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Nah, terakhir kelompok kami menarik kesimpulan, yaitu dalam kasus Bank XYZ, penerapan ADM atau Arsitektur Development Method dari TOGAF memungkinkan bank untuk merancang dan mengimplementasikan arsitektur TI yang mendukung transformasi digital mereka secara terstruktur. Setiap fase ADM memastikan bank untuk merencanakan dan mengelola perubahan yang diperlukan, memastikan bahwa arsitektur baru dapat mendukung layanan digital yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan memperkenalkan teknologi baru seperti cloud dan AI dalam operasi perbankan mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.